Berdoa dimulai. Langsung nyanyi. Siapa mimpiin? Diri dulu. Siapa mimpi nyanyi lagi? Udah bisa ada? Udah. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Adri Legal Fabio, Ataya, Azim Adia, Bunga, Fabir, Faiza Sasyati, Ramdan Agustian, Gaby Anjesta, Hafiza Hasna, Ilham, Jihan Randy Fitri, Kaira Safira, M. Fataya, Maisa Samia, Muhammad Fahri, Muhammad Refat, Nadira, Olivia, Kafasya, Raka, Rianti, Regi, Fafril, Sahibatus, Fiona Febriani, Zahid, Silva Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Baiklah, kita langsung saja belajar ya. Kemarin kita telah membahas materi tentang gurindam. Ada lagi yang masih ingat apa itu gurindam? Masih ingat apa gurindam? Siapa yang bisa? Oke, si Bunga, apa gurindam nak? Puisi lama yang terdiri dari 2 baris atau baris. Nah, coba ulang. Apa itu gurindam? Puisi lama yang terdiri atas 2 baris atau baris. Puisi lama yang terdiri atas 2 baris atau baris. Nah, itu telah belajar kita. Sekarang kita masuk ke materi baru ya. Sebelum kita masuk ke materi baru, tolong kalian simak dan kalian tonton video ini dulu. Simak dan ditonton video ini ya sebelum kita masuk materinya. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Kau bisa memberiku seorang aku untuk disantap. Kalau begitu, ambil biji betimut ini. Aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi
Walaupun dia berkata seorang anak, tetapi ternyata ada dirinya pada ia berpikir keras mencari cara supaya tidak diambil oleh para mendengar ada petani sakit, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Sang pembawa, Timun Mas diberi empat ukuran kecil untuk ditakutkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya dilakukan. Nah, setelah kalian menonton video ini, kira-kira menurut kalian pembelajaran kita hari ini itu tentang apa? Tentang apa? Apa? Timun Mas. Materi kita hari ini kira-kira tentang apa dari video yang tadi? Cerita rakyat. Apa lagi? Materi kita hari ini kira-kira teks cerita tadi itu cerita apa? Cerita apa kira-kira? Fantasi. Nah, sekarang materi kita hari ini itu adalah cerita fantasi. Betul kata si Jihan? Hari ini dari video tadi, dari cerita tadi, kita akan membahas tentang teks fantasi. Nah, kira-kira dari video yang kalian tonton dan kalian simak tadi, menurut kalian apa itu teks fantasi atau cerita fantasi? Cerita ya? Apa tadi Jihan? Ulangi. Cerita yang tidak ada di dunia nyata. Apalagi siapa yang tahu apa itu cerita fantasi? Kata si Jihan tadi cerita fantasi itu cerita yang tidak terjadi di dunia nyata. Siapa lagi yang bisa teks fantasi? Cerita fantasi itu apa? Nah, tadi cerita yang Ibu tampilkan yang kalian tonton tadi itu termasuk cerita apa? Fantasi. Cerita fantasi. Berarti materi kita hari ini tentang cerita fantasi. Jadi setelah kalian nonton video tadi, kira-kira apa itu cerita fantasi? Cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif. Apalagi Ilham? Cerita ya? Cerita yang diambil dari cerita fiksi. Apalagi? Cerita ya? Kejadian pada masa depan. Tadi kata si Raka cerita imajinatif, cerita fiksi. Kata si Fiona cerita hayalan. Jadi kira-kira siapa yang tahu bisa menyimpulkan dari pendapat teman-teman tadi, apa kesimpulan yang kalian dapat tentang cerita fantasi ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak mungkin terjadi. Tadi kata si Raka cerita imajinatif, cerita hayalan, cerita yang tidak bisa terjadi. Siapa yang bisa menyimpulkan cerita fantasi ini? Yang bisa menyimpulkan dari pendapat teman-temannya tadi ada cerita hayalan, cerita imajinatif. Sekarang tinggal menyimpulkan lagi pendapat teman-temannya. Siapa yang bisa? Ilham? Yang dibuat oleh penulisnya yang seperti cerita fiksi. Nah, cerita fantasi ini adalah cerita hayalan atau imajinatif yang tidak ada di dunia nyata. Kata si Jihan tadi kan ada, dia bilang tidak ada di dunia nyata, Bu. Nah, jadi itu cerita fantasi. Nah, silakan diulangi Fiona, apa cerita fantasi tadi? Cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif yang tidak ada di dunia nyata. Bagus. Jadi itu cerita fantasi adalah cerita yang bersifat hayalan
Nah, apa tadi cerita fantasi? Nah, bagus. Cerita fantasi itu cerita imajinatif. Apa imajinatif, Bu? Khayalan, hanya angan-angan si penulis saja yang tidak ada di dunia nyata. Itu disebut dengan cerita fantasi. Nah, sampai situ paham? Nah, tadi kita telah mempelajari apa itu cerita fantasi. Sekarang, menurut kalian, kenapa kita harus mempelajari cerita fantasi ini? Mengapa kita harus belajar tentang cerita fantasi? Siapa yang tahu? Bagus, agar bisa lebih kreatif. Ada lagi, Ilham? Agar bisa belajar. Bagus. Tujuan membuat cerita fantasi ini itu apa tadi yang pertama, Jihan? Melatih kreativitas. Ilham, apa lagi? Agar bisa membuat teks deskripsi. Agar kita bisa membuat cerita tersebut. Pak Bunga, kenapa kita apa tujuan kita untuk mempelajari teks fantasi ini, Bunga? Agar siswa lebih aktif. Lah, si Revan, kenapa kita harus mempelajari ini dan apa tujuan kita pelajarinya? Agar siswa lebih kreatif. Lah, sampai situ ya paham? Pandan, apa tujuan kita pelajari teks fantasi ini, cerita fantasi ini? Ya, apa tujuan kita pelajari cerita fantasi ini? Agar siswa mengetahui teks fantasi. Sisa Hibatus, apa tujuan kita mempelajari cerita fantasi? Apa Ilham, apa tujuan kita mempelajari teks fantasi, Kak? Agar kita berimajinasi, agar kita bisa menulis teks fantasi, agar kita bisa melatih kreativitas. Kalau yang sabut tadi dek kawan, tanya. Ini tujuan kita mempelajari teks fantasi agar kita bisa menulis cerita fantasi itu. Tidak hanya menonton, tapi kita juga bisa menulisnya. Sampai situ le paham ya? Paham? Paham? Paham. Nah, silakan dengarkan nama kelompoknya ya. Kita dulu. Kita nggak tiga. Nah, silakan dengarkan pembagian kelompok yang ibu bagi. Kelompok 1 ada Ataya, Nazifa, Zahid, Zilfa, Reva, dan Fabio. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 Ataya, Nazifa, Zahid, Zilfa, Reva, dan Fabio. Kelompok 2 ada Bunga, Fabil, Nadira, Sahibatus, dan Fardan. Kelompok 2 ada Bunga, Fadil, Nadira, Sahibatus, dan juga Fardan. Kelompok 3 ada Ilham, Rianti, Rafasya, Kaira, Fataya. Kelompok 3 Ilham, Rianti, Rafasya, Kaira, dan Fataya. Kelompok 4 Jihan, Faiza, Gaby, Olivia, Rifki. Kelompok 4 ada Jihan, Faiza, Gaby, Olivia, dan juga Rifki. Kelompok 5 Fiona, Raka, Hafiza, Azim, dan juga Fakri. Tahu kelompoknya? Nah, silakan duduk berkelompok. Kalian telah duduk berkelompok. Jadi tugas kalian sekarang, tugas kelompok kalian mendengarkan dan menyimak video yang nantinya akan ibu putar. Jadi nanti ada yang ibu
kertas 2 lembar. Nah, silakan ditulis. Nah, sudah dibuat? Sudah, silakan masing-masing kelompok mencatat format ini terlebih dahulu. Bu, bagaimana Bu? Kami apakan di format ini? Nanti Ibu kasih videonya. Kalian harus mengisi format ini berdasarkan video yang Ibu putar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait tugas ini? Nah, nanti kelompok kalian masing-masing akan menulis format ini dan diisi. Nah, yang pertama tema, diisi alur apa, latar apa, berikan uraiannya. Ada penokohan, ada tokoh, ada amanat. Kalian simak video, setelah itu langsung kalian isi. Tidak ada pengulangan video, langsung diisi. Simak video, apa yang ada di sini langsung diisi. Langsung diisi ya, ada paham? Wah, kalian juga mau bertanya, ada menjawab serah. Nah, baiklah, tugas kelompok kalian ini, kalian buat dulu formatnya. Setelah itu Ibu putarkan video, Ibu putarkan cerita. Kalian langsung kalian isi. Tidak ditunggukan video itu habis dulu ya, langsung kalian isi. Sambil menonton, langsung isi. Sambil menonton, langsung isi. Paham? Baiklah, langsung kita mulai. Masing-masing kelompok nonton dan simak videonya. Simak ya, langsung isi. Ibu rasa ibu tak akan bisa bertahan. Jadi ibu punya bahagia. Jadilah bekerja keras dan jangan pernah lupa untuk membantu orang lain. Jangan katakan itu ibu. Jangan. Ibu akan segera sembuh. Tetapi tidak semua yang kita inginkan menjadi kenyataan. Ibu rela menentukan begitu biasa saya berbicara. Ibu. Tidak. Ibu. Allah masih istri tinggal. Isi formatnya ya. Ibu kini telah memiliki 2 anak. Pada awalnya mereka memperlakukan Ella dengan sangat baik, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari ayahnya. Sepertinya istri baru sangat mencintai Ella. Aku sangat lega. Sudah sampai harus pergi jauh untuk melihat lama untuk sebuah usaha. Dia yakin istri barunya dapat mengurus Ella dengan baik. Begitu sama seperti ibu dari Ella merayakan abang dan sifat aslinya. Kini masa Ella pindah ke loteng dan tidur di Raja Rio. Karena itu ia juga mengambil semua bagian dari Ella untuk anak-anaknya. Mulai sekarang, ini adalah kamarmu. Karena kau harus melakukan semua pekerjaan rumah, kau tidak perlu memakai pakaian yang bagus. English is my second language. Pekerjaan rumah yang kerja keras dari famili. Ella,
sisa makanan setelah kami selesai makan. Mengerti? Tinggal yang masuk aja. Cinderella tidak punya teman sama sekali. Dia hanya bisa berteman dengan dua ekor tikus dan burung bebek yang tinggal di jendela. Dan mendapatkan jendela yang sedikit. Ia selalu menyisihkan makanannya untuk diberikan kepada tikus dan burung bebek. Ini bagian kalian. Kalian pasti lapar bukan? Dimarilah. Ayo cepat makan. Suatu hari raja memerintahkan juru bicara istana. Alur apa yang digunakan cerita tersebut? Pangeran yang mencari cinta sejatinya. Tanya ke kelompok lain bagaimana pendapat dan saran kelompok lain. Bagaimana pendapat dan saran kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Tadi kata si Fabio alurnya apa tadi? Pangeran yang Mencari cinta sejatinya. Pangeran yang mencari cinta sejatinya. Pendapat kelompok lain bagaimana? Coba tanggapi si Fabio. Salah atau betul atau ada yang lain jawabannya kelompok lain? Angkat tangannya kelompok mana yang salah? Kelompok bunga. Menurut kami itu alur ceritanya cerita Alur ceritanya cerita fiksi. Kelompok lain bagaimana? menurut saya alurnya adalah tentang Cinderella yang ingin berikan bersakansa lalu menemukan cinta sejati. Nah, jawaban kalian tentang ceritanya. Kalian tahu apa itu alur? Apa? Ya, apa itu alur? Tadi yang dijawabnya pangeran yang mencari cinta sejatinya, fiksi. Alur itu dulu apa? Alur cerita. Apa alur? Misalkan ibu contohkan, si Fataya pergi ke sekolah. Si Fataya pukul 7 pagi berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, dia belajar selama 6 jam. Setelah pulang sekolah, dia makan, mandi. Setelah itu sampailah malam dan dia belajar. Yang terakhir dia tidur. Nah, apa itu alur? Itu ibu kasih gambaran. Apa alur? Apa? Isi cerita. Alur dulu. Alur. Tidak ada yang tepat jawabannya. Jadi kelompok Fabio salah jawabannya ya. Nah, kelompok Fabio salah jawabannya. Alur itu adalah jalan dari cerita. Jalan dari cerita. Alur itu ada 3 buah. Apa saja? Siapa yang tahu? Alur ada apa saja? Berapa buah? Ada 3. Apa saja? Alur maju. Apa lagi? Alur mundur. Apa lagi? Alur maju mundur. Alur campuran. Kalau alur maju bagaimana Jihan? Ceritanya terus bergerak ke depan, Bu. Bagus. Kalau alur mundur? Kembali ke yang dahulu. Bagus. Kalau maju mundur? Campuran. Campuran dari yang satu ke dua tadi, Bu. Bagus si Jihan ya. Jadi alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, alur maju mundur, atau alur campuran. Jadi kira-kira dari video yang tadi alur apa yang dia pakai? Pak Fabio, tadi kelompok Fabio kan? Alur apa kira-kira yang dipakai Fabio? Jadi tidak ada yang betul jawaban kelompok kalian satupun kan? Apa Fabio? Alur maju. Alur maju. Jadi cerita Cinderella itu yang dipakainya alur maju. Nah, berarti kelompok 1 gagal. Salah jawabannya ya. Maaf kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan dipilih pertanyaannya. Ayo ambil ke depan perwakilan. Bacakan pertanyaannya langsung jawaban kelompoknya. Berdiri ya Bunga. Apa amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Langsung apa amanatnya yang kalian buat? Amanatnya adalah kita bisa mengambil bahwa Bacakan saja. Iya benar, kalian saja apa? Tadi yang kalian buat apa amanatnya? amanatnya adalah tidak selalu pembantu yang tidak Tidak selalu pembantunya tidak akan beruntung. Nah, coba tanya ke kelompok lain. Bagaimana kelompok lain? Apa ada tanggapan
Tidak. Berarti betul kelompok si bunga? Katanya tadi apa tadi bunga? Tidak boleh membantu tidak selalu tidak beruntung. Kata si Jihan tidak selalu kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak selalu kejahatan yang menang. Berarti menurut kalian antara dua kelompok ini yang mana yang betul jawabannya? Kelompok jihad. Salah si bunga. Jadi kelompok kalian juga salah ya. Amanat yang kita ambil dari video itu tadi betul kata si jihad, tidak selalu kejahatan yang menang, bisa saja kebaikan yang menang. Tidak selalu kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, kelompok 3 lanjut. Kelompok 3 bacakan apa? Latar cerita. Ayo jawab kelompoknya. Apa? Itu latarnya. Bagaimana? Coba tanya ke kelompok lain. Nah, si Jihan, ayo berdiri Jihan. Berdiri. Ya, sebutkan saja apa menurut kamu. Di kerajaan itu waktu itu latar-latarnya kayak tahun 1008. Nanti kelompok jihad betul ya. Sudah kerja kelompok, sudah banyak video, sudah dipresentasikan kelompok masing-masing. Ternyata banyak kelompoknya yang salah. Banyak yang salah, cuma kelompok jihad mungkin yang mendekati betul. Nah, kasih aplaus dulu untuk kelompok jihad. Nah, jadi kesimpulannya untuk video tadi yang pertama ada tema. Temanya apa jihad? Tema cerita itu Putri Cinderella ya. Tema cerita itu tadi siapa tadi yang dapat tema tadi? Tidak ada yang dapat tema ya? Nah, temanya video yang tadi tidak ada jawabannya tema ya. Kalau menurut ibu temanya itu tidak selalu kejahatan yang akan menang. Tidak selalu kejahatan yang menang. Kenapa begitu Bu? Contohnya tadi video yang tadi Cinderella itu. Ibunya jahat, ya kan ibunya jahat, saudara tirinya jahat, ibunya jahat, tapi akhirnya bagaimana? Siapa yang menang? Cinderella. Jadi kejahatan pasti yang menangnya adalah kebaikan. Jadi itu temanya, tidak selalu kejahatan itu menang. Yang kedua ada tokohnya. Kelompok jihad yang betul tadi apa saja tokohnya? Siapa saja? Ella, Cinderella, mama tiri, saudara tiri, dan juga pangeran ayah. Penokohan apa jihad? Penokohan itu apa tadi? Karakter, sifat dari tokohnya. Cinderella bagaimana karakternya di sana? Baik, jujur, pekerja keras, pantang menyerah. Kalau ibu tiri dan saudara tirinya bagaimana karakternya? Iri, kejam, suka berbohong. Ah, itu penokohan. Yang si pangeran bagaimana? Wataknya baik, bijaksana, apa lagi? Tidak menyerah mencari si impiannya, si Cinderellanya. Nah, itu penokohan. Alurnya bagaimana tadi? Alur maju. Kenapa alur maju ya? Karena kenapa? Kenapa alurnya yang dipakai alur maju? Karena ceritanya benar maju, tidak ada balik-balik ke belakang, tidak ada 2 tahun sebelumnya, tidak ada 1 tahun sebelumnya, tidak ada yang mundur. Kalau mundur ceritanya bagaimana? Apa alur apa yang dipakai? Alur apa yang dipakai kalau mundur? Alur mundur. Kalau dia maju mundur ceritanya dari sekarang misalkan tahun 2022, balik ceritanya ke tahun 2003, setelah itu balik lagi ke 2022. Alur apa itu namanya? Alur campuran atau alur maju mundur. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada berapa tadi? 3. Apa saja? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempatnya film Cinderella itu di mana? Di kerajaan. Latar waktu siang, pagi, dan juga malam. Suasananya bagaimana?
menyimpulkan pembelajaran kita? Jihan? Jadi teman-teman adalah cerita